Silakan dulu kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih tepuk tangan untuk Tuhan, jangan setengah-setengah ya. Kasih tepuk tangan Tuhan itu yang terbaik. Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari tanggal 21 April. Kalau tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini, betul ya? Hari Ibu kita Kartini. Saya masih ingat waktu kita kecil lagu yang kita nyanyikan, Ibu kita Kartini. Selanjutnya, nah hari ini saya mau bicara tentang seperti Kartini, jadilah wanita luar biasa dalam Tuhan. Sebenarnya lebih tepatnya adalah seperti Kartini, jadilah seperti laki-laki yang hebat. Saya suka dengan tema ini, saudara. Seperti Kartini, jadilah seperti apa? Laki-laki yang hebat. Kartini itu sebenarnya punya tujuan satu sebenarnya. Apa tujuannya? Wanita harus seperti laki-laki. Betul ya? Sebenarnya kalau saudara baca sejarah Kartini sederhana. Dia pengen supaya perempuan-perempuan di zamannya harus seperti laki-laki. Tidak boleh jadi seperti perempuan terus-menerus. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24. Tapi sebelumnya kalau saudara baca Alkitab baik-baik, terus saja. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, 1 Korintus 16 bilang begini, saudara. Berjaga-jagalah, perhatikan baik-baik, berdirilah dengan teguh dalam iman. Perhatikan ini, bersikaplah sebagai apa, saudara? Laki-laki dan tetap kuat. Saudara, Kartini itu sebenarnya waktu dia hidup di Indonesia tentunya, dia sedang berhadapan dengan satu keadaan di mana wanita tidak diperbolehkan sekolah, tidak boleh diperbolehkan berbicara, tidak boleh diizinkan berpolitik. Jadi semua laki-laki, wanita tidak. Khusus ketika itu wanita dilarang untuk sekolah. Itu sebabnya mungkin dampaknya masih kita rasakan. Waktu saya masih kecil, saya masih dengar kata ini, buat apa lu sekolah tinggi-tinggi nona, toh terakhir lu masuk dapur juga. Itu sedang membuktikan bahwa wanita bukan orang yang sangat dihormati tahun-tahun itu. Sekolah tidak boleh. Ya, kalau sekarang saudara bisa sekolah jadi sarjana, jadi menteri, jadi presiden, Megawati jadi presiden, pada waktu itu tidak bisa. Maka dia memperjuangkan kalau bisa wanita sekolah, dan intinya wanita harus sama seperti laki-laki. Dan ketika saya ingat 1 Korintus persis. Jadi saudara-saudara, walaupun Anda wanita, jadilah seperti laki-laki. Walaupun wanita sering identik dengan air mata. Kalau saudara bertengkar dengan istri itu, kalau dia tidak bisa bikin apa, dia menangis. Sudah tidak bisa membayar atau disuruh menangis. Wanita selalu dengan air mata. Wanita selalu dengan apa namanya, saya sebut sebagai orang bilang wanita sebagai seorang yang lemah, tapi sebenarnya wanita itu kokoh dan kuat. Tapi mari saudara-saudara, yang saya maksudkan adalah seperti Kartini, bersikaplah seperti laki-laki. Jadilah seperti laki-laki. Tidak ada perempuan yang dari saya di sini. Puji Tuhan, hanya satu wanita, yang lain becongkan. Sekali lagi, sebagai Kartini modern, bersikaplah seperti laki-laki. Nah, ini tidak berarti begini, saudara. Saya kenal ada istri-istri yang orang bapak bilang, nah ini suami, kalau punya suami, saudara, bapak pendeta bilang bersikap seperti laki-laki. Di istri puku suami, itu bukan begitu maksudnya. Saudara, bersikap seperti laki-laki ini yang saya maksudkan seperti dalam cerita ini. Jadi coba kita mundur sebentar pada apa yang saya sebut dengan Kartini. Kita coba kenal Kartini sebentar saja. Kartini selalu dirayakan pada tanggal berapa? 21 April tahun berapa, saudara? Tahun berapa? 1800. Ayo ibu guru mana? Ibu Ita. 1800. Betul kan? 79 tahun 61. Betul kan? Saudara, kita cari. Tapi 21 April itu sebabnya hari ini. Nah, kalau saudara lihat, hari Kartini bertujuan untuk apa? Mengenang, memperingati pengorbanannya agar, perhatikan ini, hak-hak perempuan dapat didengar
dan setara dengan laki-laki, tidak hanya dalam dunia pendidikan, namun juga dalam berbagai aspek. Jadi intinya mereka harus sama dengan laki-laki. Kalau jadi bupati ya bisa bilang perempuan, atau sekolah dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya juga ini yang menjadi tujuan utama. Lanjut, saudara-saudara, ini satu lagi slide yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, dia katakan begini, wanita itu hebat. Kenapa saya bilang harus jadi seperti laki-laki? Karena wanita itu secara fisik kelihatannya lemah. Itu sebabnya cara jalan wanita sejati itu pasti lemah, gemulai. Betul ya? Kalau sampai ada laki-laki begini, namanya saudara setengah komplain namanya. Nah, tetapi rata-rata wanita itu sudah ditunjukkan dari cara dia berjalan, lembut sekali. Tapi kalau ada perempuan yang jalan, saya bikin bodyguard juga. Tetapi intinya mungkin 80% wanita sejati jalannya lembut sebagai tanda bahwa dia lemah. Tapi apakah dia lemah? Mari kita lihat baik-baik. Apakah dia bisa jadi seperti laki-laki? Coba baca ini dalam Kejadian 2 ayat 18. Saya baca baik-baik. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau sampai hari ini masih ada seorang diri, ingat, tidak baik. Ada yang masih jalan sendiri apa? Tidak baik. Tapi bukan itu khotbah, saya tidak khotbah jodoh hari ini. Tapi mari kita baca selanjutnya dia berkata begini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua kata yang membuat perempuan itu sebenarnya hebat. Dia bisa seperti laki-laki. Ada dua kata. Satu disebut apa? Penolong. Yang kedua sepadan. Dia tidak bilang perempuan lebih rendah, dia tidak bilang perempuan lebih kecil, tapi dia bilang penolong. Saudara tahu, yang biasa ditolong itu lebih rendah kadang-kadang daripada yang menolong. Amin. Itu sebabnya betul, saudara. Kalau perempuan, katanya perempuan itu atau laki-laki atau perempuan itu katanya kalau laki mati 20 tahun dia bisa siap jadi janda 20 tahun. Tapi kalau laki-laki 2 hari saja dia tidak tahan. Kenapa? Ada persoalan di sini. Bahwa laki-laki yang bilang hebat ternyata juga orang lemah. Amin. Amin. Pertama, laki-laki itu tahu sepi jauh-jauh. Saya coba dialog dengan beberapa laki-laki. Rasa tidak susah waktu istri pulang kampung. Dia bilang betul Bapak, beta rasa sekali. Dia rasa ada yang hilang. Ada yang hilang, bukan ada yang hilang. Semua sampai di atas meja tidak hilang semua. Betul ya? Makan tidak ada, ya, mandi yang biasa laki bawa handuk. Saudara-saudara, lemahnya laki-laki sampai handuk pun dia tidak kuat angkat. Sampai kemarin mandi baru berteriak, ma, ya, handuk dong. Angkat handuk saja berat, apalagi pikul salib. Saudara dengar baik-baik, semua dilakukan wanita. Hari ini wanita tertawa karena saya mau agungkan wanita hari ini. Tapi seperti Kartini jadilah orang hebat. Saudara dia bilang, dia jadi penolong. Saudara tanya saya tanya saudara, biasanya kalau saudara minta tolong orang yang lebih lemah dari saudara atau lebih kuat? Nah, Alkitab tidak bilang wanita itu lemah. Alkitab bilang dia penolong. Amin. Amin. Laki-laki itu jangan kelihatan dorong, kelihatan hebat, jalan kumis terputar, badan besar. Tapi sebenarnya jujur kepada kita lemah, saudara. Amin. Amin. Saya ini kadang-kadang kita laki-laki, maaf, saya bicara apa adanya. Kadang-kadang kita laki-laki ini mulut besar saja. Coba ada apa-apa, mama lupis. Nanti baru kita urus dari belakang. Bukan urus dari belakang, lu tahu sebenarnya. Contoh ke rumah sakit, saya kemarin ke rumah sakit antar pendeta Timotius. Saya bilang datang di sana. Tapi di sana saya bilang istri saya, urus sudah. Ya, karena saya tahu istri saya urus cepat sekali. Kita ini kan masih perasaan, PO dan bidan, apalagi kalau bidan cantik senyum. Bagaimana? Kita mau omong lain, omong lain lagi kan? Nah, tetapi saudara kita tidak bahas itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara saya mau kita belajar. Jadilah wanita yang seperti apa? Seperti apa? Laki-laki.
laki-laki itu apa yang kita bisa belajar dari laki-laki? Laki-laki itu dia mau menangis, tapi dia tidak akan menangis. Saudara tahu, laki-laki di depan orang minta putus dia selalu bilang, ini perempuan, siapa lu? Waktu dia balik, oh Tuhan, putus terlalu cinta dia. Itu laki-laki, sulit nangis di depan. Tapi sebenarnya kalau di belakang itu dia berteriak luar biasa. Laki-laki. Contoh saja kalau sakit, itu bisa lihat. Mama itu sakit, dia tempel sini, dia mesti goreng tak. Tapi laki-laki kalau dia sakit, mama dia, itu laki-laki. Hanya sakit saja. Dan saudara-saudara tahu, kalau istri bawa bubur, istri akan suap dia. Tapi kalau dia begini sakit, dia kasih tinggal saja. Ada laki-laki begitu di sini. Berhenti, itu jadi Kartini saja. Ada amin. Saudara tanya, saya bagaimana? Saya kesinakan istri saya. Saudara, saya tidak tambah-tambah. Kapan malam istri saya bilang, Bapak beli obat lambung. Saya bilang, mau melambung kemana? Maksudnya istri saya lambung, jadi saya coba untuk kasih 3 saja. Itu gara-gara pasti makan bakso lagi, tambah kurus macam-macam. Saya bilang, kestinggal. Tapi malam-malam saya tidak tahan, saudara. Saya pergi kira-kira jam 11 malam. Saya mencari obat sendiri-sendiri, pakai celana pendek. Lalu saya tanya, ada obat lambung? Ada. Saya pulang, saya kasih istri saya minum, lalu tidur tenang. Saya kasih tahu saudara, jadilah wanita yang bersikap seperti laki-laki. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu Kristen itu kita mau belajar apa dari Kartini? Coba kita cepat langsung saja kepada ayat firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang saya ambil menjadi teks kita untuk kita bersikap seperti laki-laki adalah di sini. Lanjut, Desti. Kalau sudah. 1 Raja-Raja 17. Bagi saudara-saudara yang tidak biasa buka Alkitab, 1 Raja-Raja itu di samping Matius. Saudara sampai besok sudah tidak menemukannya. 1 Raja-Raja 17 ada di Perjanjian Lama. Ada seorang bapak bilang begini, Bapak, saya paling stres kalau buka Alkitab di samping kiri kanan. Sekarang ini enak baca Alkitab di Alkitab tek langsung keluar ya. Kalau dulu itu saya paling keringat waktu saya belum bisa baca Alkitab. Kalau saya baca misalnya 1 Raja-Raja, lalu orang subuka kiri, subuka kanan, subuka belakang, subuka, saya belum menemukan. Itu keringat luar biasa. Hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 24. Tapi saya menyingkat waktu, saya baca 3 ayat saja. Tetapi perhatikan ini, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan baik. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia ini siapa, saudara? Elia ini siapa? Nabi, hamba Allah, pendeta kalau mungkin sekarang. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk apa? Wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada orang mengatakan begini, ini bukan cerita Tuhan memelihara Elia. Sebenarnya Tuhan sedang bicara, Tuhan memelihara janda itu. Jadi fokus kita selama ini waktu kita baca, seolah-olah Tuhan pakai janda pelihara Elia. Tapi sebaliknya sebenarnya ada pakar teolog mengatakan sebenarnya terbalik. Tuhan memelihara janda itu lewat Elia. Nah, saya kasih tahu saudara, tiga sikap laki-laki yang harus dimiliki oleh, walaupun dia seorang wanita, dia harus memiliki sikap laki-laki. Dan perempuan ini adalah perempuan yang hebat, kokoh. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa budaya pada waktu kita atau pada waktu Kartini itu tidak jauh beda dengan budaya Israel, budaya Yahudi, yaitu perempuan bukan orang yang dihormati. Perempuan menjadi orang kelas 2, ya, orang-orang yang tidak dihargai sama sekali. Perempuan, ya, makanya Rote ambil itu budaya. Rote, kalau saudara kawin
tidak punya anak. Biasanya zaman dahulu harus dibuang karena saudara dianggap tidak menghasilkan. Dia diizinkan bisa ambil 2-3 istri sampai dia dapat anak. Padahal tidak adil. Kita mengerti medis bahwa tidak semua itu karena perempuan, ada juga karena laki-laki. Betul ya? Tapi budaya pada waktu itu perempuan yang disalahkan, ya, bukan laki-laki. Tapi kembali pada firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik. Yang lucu adalah ketika Tuhan suruh Elia, dia tidak pergi kepada orang kaya, betul ya? Dia tidak pergi kepada orang luar biasa. Kalau saudara baca, perempuan itu hanya tinggal punya apa? Segenggam tepung dan minyak yang tinggal sedikit dibuli-buli. Nah, apa artinya, saudara? Sikap seorang wanita, belajar dari Kartini, dari orang-orang Kristen. Mari kita belajar poin yang pertama saya mau sampaikan ke saudara. Sebenarnya kalau saudara belajar ini, saya mau menyampaikan hanya 4, tapi saya akan menyampaikan hanya 3. Tapi teruslah, saya tidak mau saudara tahu langsung. Pertama, saudara, seperti Kartini, jadilah wanita hebat. Yang saya maksudkan wanita hebat di sini adalah wanita yang mampu menjadi inspirasi di tengah, dengar baik-baik, di tengah kekuranganmu, di tengah kelemahanmu, dan di tengah keterbatasanmu. Saya ulangi lagi, wanita yang hebat adalah wanita yang ingin jadi seperti laki-laki. Dia harus jadi orang yang hebat, wanita yang hebat. Sekalipun untuk menjadikan dia hebat, dia ada persoalan, dia ada pergumulan, dia ada beban, dan dia ada dalam keterbatasan. Wanita ini terbatas. Pertama, dia janda, betul ya? Yang kedua, dia miskin, tidak punya apa-apa. Jadi kalau saudara lihat baik-baik, bagaimana dia bisa jadi inspirasi. Sederhana, Elia ini hamba Allah yang harusnya jadi inspirasi, kasih makan si siapa? Janda. Tapi Alkitab bilang bukan Elia yang kasih makan dia. Elia paham firman, Elia tahu tentang Tuhan. Janda ini tidak tahu apa-apa. Dalam keterbatasan, Tuhan bilang begini, nanti yang terbatas itu dia akan jadi inspirasi karena dia kasih makan kamu. Wanita, dengar baik-baik. Saya tidak mau dengar ada orang beralasan seperti ini. Saya sebenarnya masih semangat cari makan, cari hidup. Tapi sejak bepul laki mati, beta lemah. Stop. Wanita ini tidak punya alasan. Yang dia lakukan, yang lucu adalah Tuhan pergi. Kalau seandainya wanita ini tahu Tuhan suruh pergi, dia kasih makan Elia, saya percaya dia protes. Dia bilang, bukan saya bukan orang kaya. Tapi saya kasih tahu saudara, wanita hebat, wanita yang mau tangguh kuat seperti laki-laki adalah wanita yang mampu menjadi inspirasi. Sekalipun sebenarnya Anda punya keterbatasan, Anda punya kekurangan, tapi saat Anda yang terbatas dan punya kekurangan, bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Anda luar biasa. Sekali lagi, jadi kalau sudah kata gini, Pak Pendeta, kan saya orang miskin, saya orang susah, saya tidak punya apa-apa, mampukah saya jadi inspirasi? Wanita ini sudah menjadi contoh. Jadi kalau ada orang di sini hanya ngeluh susah, Anda tidak bisa jadi inspirasi. Mulai dari anak-anakmu. Jadi susah-susah saya selalu ajar kepada keluarga saya sendiri, kepada anak-anak saya. Kami dua ini kadang-kadang punya pergumulan yang mungkin anak-anak tidak tahu. Yang mereka tahu ada makan, ada minum. Mereka tidak tahu bagaimana saya harus dengan istri sudah komitmen. Susah tahu saya anak-anak tahu, supaya kami belajar jadi inspirasi bagi mereka. Kurang, saya punya kekurangan. Kekurangan itu bicara tentang baik saya secara fisik manusia, tapi dalam hal itu juga saya juga punya kekurangan banyak. Ekonomi kurang, dan sebagainya. Tetapi saya kasih tahu saudara, kalau saudara bisa menginspirasi orang di tengah kekuranganmu, Anda hebat. Anda luar biasa. Kalau sampai saya selalu bilang, kalau sampai ada orang-orang hebat yang lahir dari orang-orang biasa, orang-orang yang punya kekurangan, sekali lagi Anda hebat. Perempuan ini, waktu orang lihat dia punya kekurangan, miskin, tapi justru dia kasih makan. Siapa? Elia. Hari-hari ini, maaf, kita punya janda-janda yang cengeng. Maaf, saya harus kasih tahu saudara, janda-janda cengeng. Berhenti, bilang,
Saya mau suami ada tidak ada kah? Mau suami sudah pergi ke rumah bapak kah? Ke rumah mama mantu kah? Saya bisa hidup karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara lihat baik-baik, saudara lihat ini ayat bagus sekali, saudara lihat ini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah apa? Sidon. Dan diamlah di sana, ketahui aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lihat, lahir dari orang yang punya kekurangan, tapi hari itu pasti dia bilang gini, wah saya terinspirasi. Dia ini susah, tapi dikasih makan saya. Itu kan inspirasi namanya, betul? Inspirasi bagi Elia, inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Bahwa di tengah kesusahan dia masih bisa berbuat sesuatu. Pertama tentu untuk siapa? Elia. Tapi yang kedua untuk siapa? Untuk rencana Tuhan. Kan Tuhan yang suruh pergi, nanti janda yang kasih makan. Jadi dua hal. Orang yang menginspirasi selalu berdampak pada orang di sekitar kita, dan yang paling penting dia berdampak bagi Tuhan. Jadi kalau sudah mengatakan saya susah, saya tidak punya ijazah yang terlalu tinggi, saya lahir dari keluarga orang kampung, stop. Perempuan ini sudah memberi contoh bahwa dia seperti laki-laki. Kalau laki-laki bisa, saya juga. Amin. Amin. Nah ini tidak berarti bahwa kalau saudara jadi hebat, saudara naik di atas kepala suami, tidak. Tapi maksud saya adalah di tengah kekurangan saudara, bilang Tuhan, saya mau jadi inspirasi. Mari kita lihat orang-orang yang punya kekurangan seperti perempuan ini. Coba lihat. Sayang ya, kayaknya salah ini ya. Terus. Saya berharap ada di gambar ini. Oke. Rupanya tidak ada ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi yang kedua dulu ke satu, mundur ke belakang. Nah, kalau saudara-saudara lihat baik-baik, saya tidak bisa memunculkan. Lalu saya tadi sudah kerja di situ, tapi rupanya tidak muncul. Satu saudara, ada seorang bernama Oprah Winfrey. Kalau saudara baca Oprah Winfrey, ada seorang wanita negro yang terkenal dengan talk show-nya yang sangat mahal. Satu kali talk show 3,7 triliun. Bayangkan, talk show-nya Oprah Winfrey. Saudara bisa lihat dulu, sempat keluar di Metro TV. Tapi saudara bisa searching, saudara menemukan seorang bernama Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini dimulai menjadi inspirasi bagi wanita di dunia. Itu dimulai dari kekurangannya. Apa kekurangan Winfrey? Winfrey ini lahir dari keluarga yang gagal. Maksudnya keluarga yang gagal gini. Papa mamanya pacaran lalu hamilnya mamanya. Tapi bapaknya ini kelihatannya tidak mau tanggung jawab. Winfrey lahir tanpa seorang bapak yang memperhatikan dia. Satu. Kedua, ketika itulah karena Winfrey punya mama ini miskin luar biasa, maka Oprah Winfrey ini, maka dia titipkan ke neneknya atau mama daripada ibunya. Nenek daripada Oprah ini susah, miskin luar biasa di desa kecil di Mississippi. Nah, setelah tinggal di situ karena terlalu suka, mamanya harus cari duit di kota. Dan dalam keadaan seperti yang sangat sulit itu, di umur 9 tahun Winfrey diperkosa. Bayangkan, miskin, papanya tidak bertanggung jawab, lahir dari keluarga susah, neneknya sakit. Kalau saudara jadi orang ini, jangankan mau bangkit dari kesusahan dan kekurangan ini, yang saudara pikir memang saya nasibnya seperti ini. Tapi Winfrey tidak begitu. Akhirnya singkat cerita dia dititipkan di bapaknya, entah bagaimana caranya, ditaruhlah di bapaknya. Bapaknya orangnya keras sekali, mendisiplin dia, mengajarnya dengan disiplin. Dan disitulah Winfrey mulai bangkit. Saudara tahu Winfrey jadi seorang artis dan sekaligus seorang pemilik talk show yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Winfrey, pasti seperti janda ini. Dia akan berkata, saya tidak mungkin jadi inspirasi bagi orang. Saya punya kekurangan, saya punya masa lalu yang kelam, saya lahir dari orang miskin. Dan kita tahu Winfrey begitu kaya luar biasa. Saya tidak sedang menonjol kekayaannya, tapi saya sedang mau bilang bahwa inspirasi tak selamanya lahir dari orang-orang hebat. Tapi inspirasi bisa lahir ketika orang-orang yang berkekurangan berharap dan mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan itu. Saya mau tantang saudara pagi hari ini.
Apakah kondisimu sedang membuat engkau pesimis untuk menjadi seorang ibu, seorang bapa yang melihat ke depan bahwa masih ada hari esok, sekalipun hari ini ada kekurangan di dalamnya? Amin. Saya coba-coba renung tentang hidup saya puluhan tahun yang lalu, waktu saya masih ada di Alor melayani Tuhan pertama kali sebagai seorang gembala sidang. Tak punya makan, maksudnya tak punya duit yang banyak maksudnya. Sehingga satu waktu kami cerita main gila, anak saya Jordan kepingin sekali minum susu Denko. Kita tahu yang saset itu kan murah sebenarnya, tapi tidak bisa beli susu. Tapi istri saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jangan bermalukan kami. Kami mau jadi inspirasi bagi orang lain. Mau di tengah kesusahan kami tahu Tuhan pemelihara hidup. Satu waktu ada seorang dari Kupang sini pergi, dan apa yang terjadi? Dia beli susu Denko itu satu renteng, lalu dia gantung di leher anak saya seperti medali. Banyak perkara yang saya lihat dalam hidup saya. Kalau sampai hari ini anak-anak saya bisa wisuda sekolah, satu, saya bukan lahir dari orang hebat, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Winfrey dan perempuan janda ini, kalau dilihat dari sisi kehidupan, dia bukan orang yang layak untuk dijadikan inspirasi, tapi akhirnya mereka jadi inspirasi. Ada amin. Berhenti bilang saya orang susah Pak Pendeta, betul terlalu susah Pak. Hai, tidak mungkin saya bisa jadi inspirasi. Stop. Dua tokoh ini sebenarnya sudah cukup memberi kita yakin kita bisa jadi inspirasi. Amin. Amin. Ini tak punya apa-apa. Sekarang kita punya banyak hal. Handphone kita punya. Ini sayang. Handphone yang kita gunakan orang Indonesia rata-rata hanya main games. Sehingga kehidupan mereka seperti games, selesai tanpa hasil. Belajarlah dari orang-orang Jepang. Kotong baru mau main game, dong sudah bikin game. Anak-anak SD sudah bikin game. Kotong baru mau beli robot-robotan yang harga 10-15 ribu untuk anak-anak, dong sudah bikin robot. Apa artinya? Saya kasih ingat saudara wanita di Asia Nazaret khususnya, dan kita bapak-bapak, tidak boleh ada alasan bahwa saya punya kekurangan untuk saya meraih mimpi. Dua manusia ini telah memberi kita contoh. Seorang lagi bernama Fanny Crosby. Sekali lagi saya tidak bisa memunculkan ini. Fanny Crosby adalah seorang anak yang lahir sebenarnya normal, tapi karena tiba-tiba ada masalah dengan matanya. Zaman itu orang masih mempercayai dukun-dukun, dan orang mengatakan, oh caranya gampang, bubur panas itu taruh di mata, dan Fanny Crosby buta. Secara fisik turun kan, punya kekurangan kan fisiknya, betul ya? Sudah miskin Fanny Crosby, tambah kesusahan lagi. Tapi saudara baca Fanny Crosby, penghasil karya-karya puisi terbaik dan pencipta lagu-lagu himne, diantaranya ada di 7 jemaat. Itu salah satu adalah pencipta dari Fanny Crosby. Kalau kita tanya, Fanny, lu punya kekurangan? Punya. Fisik saya. Kalau tanya janda itu, kamu punya kekurangan? Punya. Harta saya tidak ada. Kalau tanya siapa lagi? Oprah Winfrey, apakah mereka punya kekurangan? Punya. Masa lalu yang gagal, dilecehkan. Tapi mereka tidak berhidup dengan masa lalu, mereka hidup dengan masa depan. Ada banyak orang tidak bisa lihat masa depan karena masih tetap betah di masa lalu. Masa lalu tidak bisa ubah kehidupan kita, tetapi berserah diri pada Tuhan, Tuhan mampu mengubah masa depan. Yeremia 29:11 bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh masa depan. Stop untuk jadi perempuan pesimis. Amin. Saya mau saudara jadi janda-janda di sini. Tidak berarti saya berdoa supaya saudara jadi janda-janda. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara jadi janda hari ini atau nanti, kan kita tidak tahu. Kalau jadi janda, ingat khotbah saya, jadilah inspirasi. Apalagi saudara yang masih punya suami, harusnya lebih kuat.
Amin. Yang janda saya suka ingat, jangan jadi janda yang melek-melek, janda yang kuat, janda yang inspirasi. Apalagi yang masih ada suami. Amin. Anda harus jadi lebih hebat untuk anak-anakmu. Anda harus jadi hebat untuk keturunanmu. Tiga saja yang bilang amin. Jadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Biasa waktu orang bilang gini, ini mama tuh, ini kan tinggal di Oipura tuh. Ini kita tahu berbunyi dulu, ini kita tahu. Oh sekarang luar biasa ya. Saya mau dalam kekurangan kita tetap berharap pada Tuhan dan kita jadi inspirasi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini mungkin kita bukan siapa-siapa, kita nothing. Kita direndahkan, kita diremehkan, no problem. Itu sebabnya dosen saya selalu ajar gini, Jack, jangan hanya kamu ditraktir, sekali kamu traktir orang, dan jangan tanggung-tanggung. Satu kali lu traktir orang kaya. Jadi saya teringat itu, dan saya ingat ini perempuan. Satu waktu ada orang kaya yang saya kenal, orang kaya, saya tidak sebut. Beliau sudah almarhum bersama istrinya. Kami makan-makan, dan biasalah kita laki-laki orang Kupang ini agak nakal-nakal sedikit, dan saya juga orang begitu. Saya dalam hati begini, saya kan pendeta, mereka kenal saya pendeta, pasti keluar mereka akan bilang gini, Pak Pendeta, tahu saya supaya, dan saya dalam hati gini, bahaya sih, sana kaya, makan gitu, makan, dan secara akal saya pikir dia harus bayar. Tapi itu tuan-tuan bilang gini sama hati saya, you bayar dia. Saya bilang, Tuhan itu orang kaya Tuhan, you bayar kasih dia. Saudara-saudara, saya pergi ke kasir dan saya seperti orang kaya, bayar saya untuk yang sana. Kalau lihat baju saya dengan baju mereka hebat. Saya kasih makan, saya bayar. Lalu waktu saya mau pulang saya bilang, maaf sudah dibayar. Biasanya kan orang peluk saya bilang, maaf Bapak Pendeta sudah dibayar. Hari itu dengan sedikit soto, maaf saya sudah bayar. Bapak Pendeta sudah. Saya kasih tahu saudara, jangan hanya jadi orang lain jadi inspirasi, saudara harus jadi inspirasi. Waktu saya menikah ada orang kaya yang bikin kasih saya kue. Bikin kasih kami kue, karena waktu itu kami tidak ada apa-apa. Sehingga beli kue pengantin saja tidak ada uang. Ada orang sumbang. Tapi entah mengapa orang itu bangkrut. Satu waktu saya ketemu dia, dan saya bilang, Haji, naik saya foto. Lalu dia bilang begini, beta bilang, Haji terima kasih, dulu beta ini sampai sudah bisa beli kue, tapi beta dengar Haji yang kasih itu kue pengantin. Lalu dia bilang, Om Jiri, baik. Sekarang sudah ada oto, saya dalam hati Tuhan sedang bicara ini. Mungkin hari itu orang tidak hitung kita. Sampai-sampai nikah kami, mobil juga dikasih orang pinjam. Penginapan pun dikasih orang pinjam, itu hotel. Kan itu bukan kita punya. Pinjamannya 1 hari 2 hari. Tapi waktu saya kasih naik dia, Tuhan bicara begini, lu lihat, dalam kekurangan, satu waktu Tuhan bisa jadikan engkau menjadi inspirasi. Amin. Hari ini tetangga menghina, santai bos. Kalau hari ini ada orang menghina saudara, mengatakan saudara nothing, tidak apa-apa, santai bos. Kan ada waktu saudara akan berdiri seperti janda ini, dan orang yang tadi menjelekkan saudara yang akan bertepuk tangan mengatakan dia luar biasa. Sudah, poin kedua. Jemaat ini kadang-kadang terlalu lama, psikologinya saya jelas. Yang kedua, jadilah seperti Kartini yang jadi seperti seorang laki-laki, yaitu jadilah wanita pejuang, tangguh, dan tidak kenal menyerah. Jadi wanita yang kedua ini adalah wanita apa? Pejuang. Saudara, wanita itu tadi saya bilang, mau dari mana dia berjuang? Mau kasih makan anaknya, kalau saudara dengan bahasanya dia bilang, habis beta buat dulu ya dia, kasih makan dulu, kasih makan beta, anak beta mati. Betul? Tapi apakah dia berhenti berjuang? Dan dalam kasus kedua, anaknya mati. Kalau saudara baca, anaknya mati. Jadi ada 2 persoalan besar. Kekurangan miskin, dipaksa kasih makan orang. Kedua,
anaknya mati. Kalau saudara baca, dia tidak pernah menyerah, dia pejuang sejati. Amin. Hari ini ada banyak alasan untuk kita tidak jadi pejuang hanya karena kita merasa kita tidak punya perlengkapan untuk menjadi seorang pejuang. Saya ulangi lagi, hari ini ada banyak orang bisa bikin alasan karena dia merasa bahwa pejuang itu tidak bisa karena dia tidak memiliki sesuatu yang dianggap sebagai pejuang. Tapi contoh Indonesia telah menjadi contoh yang terbaik. Belanda sudah pakai senjata mortir M16 mungkin. Saudara tahu Indonesia masih pakai M11 Fit. Nah, udah orang sudah pakai bom. Wah, kita masih dicari bambu runcing-runcing dia. Jadi saya kasih tahu saudara, Indonesia bisa menang. Apa artinya? Pejuang tak selamanya harus membutuhkan sesuatu yang luar biasa baru jadi pejuang. Indonesia telah membuktikan hanya dengan bambu runcing bisa bunuh Belanda. Apa artinya? Seperti perempuan ini, sebenarnya dia bukan pejuang, karena kalau pejuang harus ada modal dasar, minimal ada senjata, ada helm. Indonesia hari itu hanya pakai topi roti yang modal anteng, yang tidak bisa menangkap sinyal. Tetapi itu hari ini orang-orang kampung itu yang memenangkan kita sehingga kita hari ini menikmati yang namanya kemerdekaan. Saya sedang bicara fakta di sekeliling kita. Bahwa jadi pejuang tak selamanya adalah orang-orang yang didukung sebagai seorang pejuang. Wanita ini pejuang. Dari mana saya tahu? Mari kita baca ayat. Saudara begini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Siapa yang bersiap pergi ke Sarfat? Elia. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, baru sampai di gerbang kota, dia bilang begini, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Kata mengumpulkan kayu api ini saya anggap sebagai perjuangan. Ya, saya pernah ada di titik ini, titik susah. Kami harus cari kayu api sampai di pantai, cari di orang kebun, cari. Tapi itu yang saya sebut perjuangan. Pejuang sejati, dia siap berjuang sekalipun keadaan membuat dia bukan menjadi seorang pejuang, tapi dia akan memperjuangkan apapun dengan cara apapun. Bahkan tadi saya menggunakan dalam keterbatasan dia akan tetap menjadi seorang pejuang. Kalau Anda tidak percaya anak-anak, tanyalah mama dan bapamu. Mereka selalu bilang begini, saudara bapak saja makan, yang penting lu makan. Betul? Ada orang tua yang mengatakan, sedap apa bapak ikat perut, yang penting lu sekolah baik-baik. Apa artinya? Mereka pejuang. Dan kalau ada wanita di sini yang memiliki karakter seperti itu, sekali lagi saya beri hormat untuk Anda pejuang sejati. Dan saya mau satu waktu anak-anakmu yang nothing hari ini akan berterima kasih pada waktu engkau tua dan tak berdaya. Mungkin dia wisuda, dia akan berdiri dan dia bilang begini, saya ada di sini karena ada mama saya yang sudah terima sejarah di sana. Dia adalah pejuang untuk saya. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, yang penting mau sekolah, bapak mama akan berjuang. Caranya tidak tahu, kami akan berjuang. Betul kan? Saya sering bilang kepada anak, sekolah saja, lu mau sekolah sampai di mana sekolah, bapak akan berjuang. Sampai maaf, walaupun ini terjadi pro dan kontra, sampai ada orang yang saya tahu berhutang hanya untuk berjuang untuk anak-anak. Mereka itu orang bilang harus jual muka untuk saudara, harus piko, kenapa tolong betul anak belum bayar kuliah. Mereka harus jual muka, karena itu pesan saya sederhana anak-anak. Dia sudah jual muka, dan muka itu bukan terangkat tinggi waktu dia pinjam orang. Muka itu tertunduk. Karena itu saudara-saudara, dia tidak minta engkau berjuang cari uang mungkin, tapi dia sedang minta saudara juga menjadi pejuang. Pejuang itu apa? Supaya satu waktu engkau sukses, engkau angkat kepalanya sempat tertunduk itu. Waktu dia pun kepala terangkat oleh karena sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Anda sedang juga menjadi anak-anak pejuang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ke rumah sakit antar Pendeta Timotius dan Ibu. Dan saya dengan ipar saya Om Hegi, kami duduk di depan, pas depan UGD Siloam. Waktu kami duduk, kami makan kacang. Dan ketika saya makan kacang,
Saya lihat ada seorang ibu rote di sana. Saya masih ingat dia pun nama Marcelina Henuk. Saya tanya, Mama jual di sini sering? Saya ini suka bolak-balik Bapak. Maksudnya kalau di rote musim tanam, saya pulang ke rote untuk tanam padi. Tapi kalau tidak ada musim panen atau tanam, saya datang ke Kupang untuk jual kacang. Lalu saya tanya dia, Mama Anda tuh ada di mana? Satu kuliah di Poltek, satu di mana lagi kok? Ada 3 atau 4 orang kuliah. Belum lagi anak-anak di Punto, anak 3 dan dia. Lalu saya tanya, betulkah Mama jadi jualan model ini? Betul. Untuk apa Mama jual? Saya sudah tahu jawaban pasti sama. Saya mau jadi pejuang supaya anak-anak saya jadi orang sukses. Jadi mama-mama, saya akan bangga kalau ada jemaat Nasaret tidak mengeluh, tapi terus berjuang sampai kita meraih apa yang menjadi mimpi dan harapan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara yakin hanya kumpul kayu, tapi bisa kasih makan Elia. Hal yang sama. Saya mau bilang kalau hari ini ada orang bilang, dia mau orang tua itu hanya pilih gelas-gelas kecil. Saya berharap justru kalau tidak saudara bisa pilih gelas-gelas kecil, aqua, sampah-sampah, lalu saudara bisa melahirkan orang-orang hebat. Saya merasa Anda pejuang sejati. Yang pejuang bisa terluka, orang berjuang bisa terluka. Pahlawan itu hanya ada 2 kemungkinan. Dia tembak orang atau orang tembak dia. Dia terluka atau dia mati. Saya tahu dalam berjuang Anda kadang-kadang terluka dengan orang-orang yang mengecewakan saudara. Tapi jangan berhenti berjuang, karena ada orang-orang di belakang saudara yang sedang menanti. Saya selalu bilang kepada istri saya, kamu tidak tahu bawa mobil kan? Tapi kalau di tengah jurang tiba-tiba saya serangan jantung dan mati di tikungan tajam sawah, saya tanya saudara, apakah istri saya akan bilang, sudah kita bersama-sama? Tidak, pasti dia akan ambil itu setir dan dia belok. Mungkin ada Jamie, Jordan, Cynthia, dia akan tarik itu setir. Entah mau menuju mana, dia akan coba banting itu setir. Betul ya? Demikian ketika suami saudara mungkin sudah tidak ada, orang-orang yang kita andalkan mungkin tidak bisa kita harapkan. Saya kasih tahu saudara, kadang-kadang kita Tuhan bawa kita seperti janda, pegang setir itu dan mulai arahkan kemana yang Tuhan mau, dan tunggu sampai karya Tuhan dinyatakan. Kasih tepuk tangan yang meriah itu. Pegang setir itu. Kebetulan saya punya keponakan, mamanya baru meninggal. Saya tahu kakak saya itu stres. Itu sebabnya kami belum kasih dia ke rumah mereka. Kami sih tinggal bersama kami karena kami tahu stres luar biasa. Tapi saya mau pesan untuk Leo, adik-adik, dan saya itu kakak. Setir itu sedang seolah-olah sedang tidak tahu diarah kemana. Tapi mau tidak mau Leo ambil setir itu dan mulai kendarai dengan baik dan bilang, Tuhan tuntut saya. Perempuan ini, kalau dia hanya mau lihat kekurangan dia sudah mati lama. Tapi kita tahu pada akhirnya dia bukan hanya bisa makan, tapi dia bisa hidup bersama anaknya. Saya kasih tahu saudara, saya ngomong ini dengan hati saya paling dalam. Saya sedang menguatkan saudara. Jadilah pejuang. Jadilah apa? Saya punya istri, kemarin kami jual tanah. Kasih tahu orang jual tanah. Jadi saya kasih tahu saudara, kami berjuang, bukan hanya berdoa, berjuang. Jadi saya bilang sama istri, coba carilah bagaimana cara kita bisa dapat duit sedikit lah. Dan tiba-tiba ada orang telepon bilang, kami akan jual tanah. Kami pesan dan wow, istri saya cerita, Bapak kemungkinan dapat 50 apa? 50 juta. Wah, saya sudah rancang apa. Tiba-tiba mereka bilang gini, batal. Karena kami terlalu banyak. Sudah. Saya bilang sudahlah. Memang bukan berkat, tapi terus berjuang. Telepon terus. Telepon. Tiba-tiba istri saya duduk di teras bilang, Bapak, suada terang benderang apa? Limpur saya tidak jelas benderang. Lalu istri saya mengatakan, sudah Bapak, katanya 12 juta per orang. Puji Tuhan saya, tapi saya sudah pernah mengalami dari 10 dari 12. Dan sampai hari ini saya kasih tahu saudara. Sebenarnya saya pemuka. Tidak ada apa-apa, tapi saya bilang saya mesti tidak apa-apa. Berjuang lagi.
Kemarin kami ketemu dengan orang yang lain, saya bilang, Bapak, ada tanah di sana. Lalu saya langsung bilang ke istri saya, tapi kami tidak pikir macam-macam, Pak. Papa jual dulu, nanti IV-nya terserah Pak. Saya tidak mau dengar 50-12 di sini. Tapi intinya begini, saudara, kami berjuang. Amin. Kami berjuang. Nah, jadi anak-anak tolong ya. Lihat Bapak ini dan 12 juta pilih pun susun jadi doi orang berubah bilang. Tapi intinya saya mau pesan begini, saya berjuang. Mau dapat jadi dapat, minimal saya sudah berjuang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dan kasih tepuk tangan untuk saudara yang sedang berjuang. Tidak ada yang sia-sia. Satu waktu saya berjuang hanya untuk bisa beli beras, saudara. Pendeta ini dipanggil, Pak Pendeta, ya boleh perbaiki saya punya mesin ketik. Saya dalam hati, saya ini sekolah teologi, bukan sekolah mesin ketik. Tapi berjuang. Lihat. Aduh, ternyata rusak. Saudara tahu, tiba-tiba Tuhan kasih hikmah. Caranya apa? Pergi ke belakang rumah, cari anak pun ballpoint, ambil fairnya, pasang di mesin ketik. Jadi. Dan saudara tahu mereka hargai dengan saya pada tahun 2000-an itu 250. Berjuang, bos. Walaupun hanya dari ballpoint pun fair. Ada amin. Sudah berjuang. Satu waktu saya mau coba-coba berjuang lewat perbaiki TV. Saya perbaiki semua maupun TV, saya pikir kalau jadi saya akan tulis di depan pendeta sekaligus tugas Zeus. Tapi ternyata tidak, saudara. Pas saya mau solder meledak. Jadi saya bukan bilang, saudara, kalau mau jadi pendeta saya tahu sendiri tukang servis. Tapi sebenarnya inti saya mau berjuang, saudara. Amin. Amin. Pernah saudara berjuang lalu orang seperti itu? Kita jusang, Bapak. Coba kasih batu. Baru 3 batu disubai kona, orang bilang lebih baik stop. Ini gedung bukan menara Eiffel yang miring. Sebelum pergi, tapi minimal Anda sudah jadi pejuang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau lihat ayat ini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini Elia sudah tahu diri. Sudah tahu dia ini tidak ada makan. Elia masih bilang, masih ada yang tambah. Begitu ayat 11. 12 coba perhatikan bagaimana dia berjuang. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ingat ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kalau bukan pejuang, semati lama ini. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam bulu-bulu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Pejuang lagi nih. Aku mau pulang. Dan apa? Mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Saudara lihat, dia berjuang untuk siapa? Anaknya. Berjuang cari kayu, berjuang kalau bisa masak. Lalu dia bilang, dan setelah mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami mati. Dia tahu habis makan mati. Tapi perhatikan, dia tidak berhenti. Kan sebenarnya dia bilang begini, dia bisa bilang anak, musuh lihat tepung, lu cari memang tanah sudah di mana lu dikubur. Kan begitu. Dia bilang, sudah siap, lu mau sebelah mana? Kami ini pada pendeta suka bergabung satu dengan yang lain. Kalau kami makamkan orang itu, kami pendeta-pendeta selalu berdiri di samping kubur-kubur, lalu kita tanya dengan bu sebelah mana? Dan biasanya pendeta bilang, kalau saya mau mati, saya di sebelah sana saja. Betsemodeka selubuh. Tetapi maksudnya adalah, ini orang ini, bisa saja dia bilang begini, ayo saudara, kok tinggal sepotong makan di percuma, pasti mati. Tapi perhatikan, sekalipun dia tahu akan mati, dia masih jadi pejuang. Cari kayu, masak. Walaupun hanya tinggal beberapa saat dia mati, tapi dia masih bisa berjuang. Saya kasih tahu saudara. Kadang-kadang saudara dengar baik-baik ini pernyataan saya tiba-tiba dapat inspirasi. Saudara dengar baik-baik. Perjuangan yang paling sulit adalah perjuangan tanpa modal, tetapi sekaligus perjuangan yang saudara tahu bahwa setelah saudara berjuang, kemungkinan Anda gagal atau mati.
Tapi saya kasih tahu saudara, kadang-kadang justru yang Anda rasa itu ujung dari perjuanganmu dan selesai hidupmu, kadang-kadang justru terbalik. Tuhan bikin terbalik. Dan kita tahu, pada akhirnya anaknya tidak mati. Anaknya tidak mati, dimulai dari perjuangan. Berjuang itu memang secara fakta kita akan lihat. Kemungkinan saya berjuang ini lebih kemungkinan gagal. Tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan lihat Anda berjuang, dengar baik-baik. Kalau Tuhan lihat Anda sungguh-sungguh berjuang, maka apa yang Anda takuti, itu justru sebaliknya tidak terbukti. Saya ulangi lagi. Waktu Tuhan lihat Anda bersungguh-sungguh dan ujungnya kelihatannya, perasaanmu mengatakan ini ujungnya gagal, ini ujungnya mati. Tapi kalau saudara berjuang dari kesungguhan hati, penuh kepasrahan kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah apa yang kau pikir justru terbalik dari apa yang saudara pikir. Ayub pernah bilang apa? Yang ku takuti itu yang ku alami. Seorang pakar mengatakan 90% kekhawatiran manusia tidak terjadi. Betul? Kalau kepala sering kali kita dibuat oleh orang-orang. Kepala sekolah panggil. Kita sudah di sini kan, kita salah apa nih? Kita salah apa nih? Padahal bisa-bisa kepala sekolah bilang begini, aduh minta maaf ya, ada pengkajian kapan hari belum diterima. Tapi di sini kita bilang, aduh kita salah apa? Tapi ternyata sampai di sana bos bilang, bukan, kita lupa kasih lu punya bonus. Banyak kali saya alami seperti itu. Ketika saya merasa perjuangan saya kayaknya di titik terakhir, kan justru saya alami terbalik. Kok saya saja yang mengalami kan? Saudara mengerti ya? Ada waktu saudara pikir, ini sudah selesai. Misalnya, saudara lihat ke dapur, orang tuh kalau stres itu pergi ke taman, ya kan? Lihat pemandangan. Kemana lagi? Ke Flores itu namanya apa lagi? Labuan Bajo, lihat pantai. Kita ini kalau stres, tambah stres karena kita ke dapur. Stres tidak punya uang, pergi dapur. Lihat minyak tanah yang biasa cakap pinggang begini, seolah mengatakan setengah bu. Tapi hari itu dia pegang lutut, seolah berkata saya dikira minyak tanah habis. Betul ya? Lalu kita pikir pasti sudah, jadi bisa apa? Pilih beras, orang biasa tuh timbang 8 kilo, 10 kilo. Pas kita buka tinggal 5 biji, bilang aku berserah padamu. Lalu kita pikir pasti sudah nih, ini kau tahu susahnya makan sampai hari itu. Tapi saya ulang-ulang mengalami. Saya pernah cerita di sini. Kamis tidak ada makan, lalu istri saya hamil lagi pakai ngidam segala. Ini wanita-wanita ini kalau ngidam aneh-aneh saja. Usambila, manggala, pada belum musimnya. Sudahlah, kita sudah lewat itu masa-masa. Yang mau menikah, ingat, ngidam itu bahaya sekali. Kalau istri saya bilang, Bapak, ya, kalau waktu duduk-duduk begini ada kuah, panas ayam, kampung. Saya dalam hati, mama tua, sudah betul saudara doi menghayal yang aneh-aneh. Coba mama tua bilang, saya ngidam saya putih. Beta beli 1 kelas lebih baik. Ayam kampung ini mahal lagi. Kalau istri saya mengatakan, beta betul-betul kepingin. Saya bilang sama istri saya, tenang, nanti ayam kampung datang jadi pukul sekali panas. Istri saya bilang, main gila saya. Tapi sudah tiba-tiba ada ketukan di pintu. 1 jam kemudian ada ketukan. Shalom Bapak Gembala, shalom. Saya itu hanya mentir. Saya bilang, itu kuat sudah ada. Karena kami punya pastori, Kak Jeffrey tahu, kami pastori itu di bawah, dan pastori di atas. Jadi itu kuat. Istri bilang tidak mungkin dengan 1 anak kecil. Itu sepupunya Kak Jeffrey, namanya Devi Duka, kecil-kecil waktu. Dia bilang, Bapak Gembala, Mama dan Papa ada potong ayam rebus, jadi bilang bau sedikit. Untuk Bapak jadi mau bilang apa lagi ini? Saudara tahu saya bilang sama istri Sulia, lalu istri saya tidak makan, air matanya jatuh.
Kenapa? Saya mau bilang sama saudara, apa yang saudara pikir itu tidak ada makan, justru terbalik. Perempuan ini, dia pikir ini sudah selesai hidupnya. Tapi Tuhan hargai perjuangan saudara. Amen. Saya ingat ada seorang pendeta yang cerita kepada saya. Satu waktu dia merintis gereja. Dan dalam perintisan itu dia cerita saya begini, Pak Pendeta, saya tanya bagaimana kamu bisa jadi sukses? Dia bilang, saya justru hampir menyerah sebelum sukses itu datang. Ketika karena dia pinjam satu gedung kepada gedung yang lain terus, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, jiwa-jiwa tidak ada, uang tidak ada, fasilitas tidak ada. Yang mereka punya hanya speaker yang selalu dipindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Nah, dalam keadaan dia pindah itu tiba-tiba hujan kena alat-alat mereka. Lalu dia bilang, Tuhan, beta putus asa, beta berhenti jadi pendeta. Dia sudah bilang sama Tuhan, saya berhenti, saya kecewa Tuhan. Tapi saudara tahu, menurut dia, sejak itu Tuhan angkat dia, dipakai Tuhan luar biasa. Gereja mereka diberkati luar biasa. Saudara lihat, seperti perempuan ini, dalam keputusasaan tetap berjuang, karena kita tidak tahu bahwa di ujung perjuangan ada sesuatu yang luar biasa yang kita sedang. Yang terakhir kita berdoa, saudara. Seperti Kartini, wanita yang memiliki mimpi. Saya suka ini poin terakhir. Mimpi dan harapan di tengah kemustahilan. Kalau saudara bilang begini, mimpi saya kepingin makan di KFC. Saudara punya uang, itu bukan mimpi namanya. Tapi ketika saudara tidak punya sesuatu, tapi saudara bermimpi punya sesuatu, itu yang menarik. Itu orang bilang apa? Ngeri-ngeri sedap. Ketika saudara pun tidak punya sesuatu, tapi saudara mau bermimpi, itu namanya apa? Ngeri-ngeri sedap. Seperti Kartini, wanita yang memiliki mimpi dan harapan di tengah kemustahilan. Mari kita lihat poin terakhir dari ayat ini. Saudara lihat ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Karena dia bilang tadi kan, saya bikin, kasih anak saya dan saya lalu mati. Betul ya? Elia mengatakan gini, jangan takut, pulang, buat seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Lihat ini baik-baik. Lanjut, ayat selanjutnya mengatakan begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa, saudara? Makan untuk beberapa waktu lama. Tidak kurang, justru bertambah. Satu kata saya kasih tahu saudara, mimpi dan harapan di tengah kemustahilan hanya terjadi saat engkau taat pada Tuhan. Sekali lagi, mimpi dan harapan di tengah kemustahilan dimulai lahir dari ketaatan. Waktu dia bilang gini, bikin ya, walaupun bundar kecil. Kan dia sudah bilang, kalau saya bikin kan saya makan anak saya mati, apalagi bikin kasih lu, Elia gitu. Tapi Alkitab bilang dia taat, dia pulang dia buat. Dan menarik, Elia tidak bilang dibuat kasih lu, buat kasih panah, baru sisa kasih beta. Tidak, dia bilang buat kasih beta. Saudara jangan salah sangka dengan apa yang saya khotbahkan. Saya mau kasih tahu saudara, saya hanya mau tarik satu kata, ketaatan. Waktu saudara taat, apa yang saudara anggap mustahil, apa yang saudara perjuangkan, yang tadi saya bilang dalam keterbatasan itu, ada mujizat di sana. Amin. Terus, saudara lihat ini, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Yang kedua, kalau saudara mau lihat mimpi harapanmu di tengah kesulitan menjadi kenyataan adalah yang kedua, belajar percaya. Tadi taat, sekarang apa? Percaya. Saudara ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan apa? Padahal kasat mata apa? Mau habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini panjang. Bayangkan ini kalau terjadi Oktober kayak di Kupang. Maka kalau hujan mulai Desember lumayan nih, 3 bulan. Tapi dia bilang sampai hujan mendatang, lu bisa makan lagi. Apa artinya? Mari kita baca ayat 16 saja. Tepung dalam tempat itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai
seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ini peristiwa 16 ini sudah terjadi, tapi sebelumnya kan belum terjadi. Tapi perempuan ini sudah belajar percaya. Oke? Kalau lu suruh, oke, saya percaya. Oke lah, kamu ngomong apa saya ikuti. Saya kasih tahu saudara, kalau mau lihat dalam keterbatasanmu, dalam kemustahilan, namun saudara masih punya mimpi, di samping saudara taat dan tetap percaya, sekali lagi, apa yang engkau anggap tidak mungkin, yang mustahil justru menjadi mungkin dan tidak mustahil. Amin. Tidak berkurang dan betul terjadi. 17 cepat supaya kita selesai. Ayat 24 saja. Kemudian perempuan itu, kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Mungkin Elia tidak ada lagi sih. Elia sudah tidak ada, janda sudah tidak ada. Tapi saya kasih tahu saudara, Tuhan sedang bicara firman-Nya lewat saya pagi hari. Tidak ada janda, tapi posisikan hidupmu sebagai janda hari ini. Jangan jadi orang yang gampang menyerah. Jangan jadi orang gampang putus asa. Sekalipun kenyataan itu berbanding terbalik, atau harapan kita berbanding terbalik dengan kenyataan. Harapan dari janda ini hanya anak bisa makan, tapi kenyataan membuat dia sadar tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi saya kasih tahu saudara, mereka yang tidak pernah berhenti berjuang, apalagi bersama Tuhan, akan melihat proses-proses Tuhan yang pasti melahirkan sesuatu yang indah dan luar biasa di masa yang akan datang. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa bersama. Yang terakhir, penyerahan diri melahirkan mujizat. Yang terakhir ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Jadi tadi kekurangan, sekarang Tuhan kasih persoalan baru. Anaknya mati. Tapi perhatikan ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan apa? Sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Alkitab ini kasih lembut ya. Lain kali itu jam om bilang, Bapak Daud mati. Tapi pakai firman Tuhan ini, Bapak Daud tidak ada nafas lagi. Itu yang mati sebenarnya. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan terakhir. Kalau saudara melihat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil atau mungkin, ini yang terakhir. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Terus cepat. Kata Elia lalu yang mengunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali. Saya sedia suruh saudara ya, kalau ada orang mati rumah sakit umum, saudara menjulurkan badan saudara semua. Ini cara yang Elia pakai, jangan pakai. Dan berseru kepadanya, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Terus kalian mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu sudah hidup. Sampai kalau sudah lihat ada kata yang diulang-ulang, dia selalu percayakan semuanya kepada Elia. Betul ya? Waktu dia tidak bisa makan dan akan mati, dia kasih kepada Elia. Waktu anaknya mati, dia taruh lagi di pangkuan Elia. Apa artinya? Elia adalah gambaran hamba Allah yang sedang mewakili Allah. Hari ini kalau ada hal yang kau anggap mustahil, kalau di pangkuan Elia saja yang mustahil menjadi mungkin, apalagi engkau ditaruh di bawah kaki Tuhan yang telah mati di atas Golgota. Saya percaya Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat tepuk tangannya, karena saya tahu Anda mau saya berhenti. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya